Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Yanda dengan NIM 241031322068 dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan data analitik berupa data penjualan dari Global Tech Electronic Corporation di periode 2014 hingga 2018. Jadi di data penjualan ini, di sheet yang saya tampilkan ini, tersedia beberapa informasi di tabel bantu, yaitu ada item, item kode, dan price atau kode item, mohon maaf. Dan di sini itu datanya berbentuk vertikal. Lalu untuk di tabel utama ini sudah kosong ya teman-teman, dan di store ini berupa nama-nama kota di beberapa region, lalu ada nama-nama negara, dan ada region yaitu Asia Pasifik, lalu ada North America, lalu ada Latin America, lalu ada Europe, Middle East, Afrika. Oke, kita langsung saja mengisi yang kode item ini karena ini kosong ya teman-teman. Jadi kita menggunakan VLOOKUP. Kenapa? Karena VLOOKUP itu untuk rumus yang datanya itu berbentuk vertikal. Oke, karena kita mencari kode item, maka itemnya kita tandain dulu, lalu kita titik koma, lalu pilih tabel bantu untuk table array-nya. Kita kunci F4, titik koma lagi, lalu kode item itu ada di kolom keberapa sih? Atau baris keberapa gitu. Nah, di sini ada 1 untuk item, 2 untuk item code. Berarti di kedua, data kedua, lalu false, kurung. Nah, ini langsung keluar kodenya. Jadi kalau mau mudah langsung ke bawah, karena ini banyak ya datanya, 150-an lebih, kita ketuk aja langsung di ujung sini. Nah, ini langsung keluar. Terus hal yang sama kita lakukan juga di price. Kita lookup value-nya pakai item, terus titik koma, table array-nya kita blok, tabel bantu, F4 jangan lupa untuk mengunci. Lalu call index namanya ini 3. Kenapa 3? Karena price ini ada di baris ketiga gitu. Jadi kita letakkan di baris ketiga. 3. Was. Nah, selanjutnya untuk total price itu tinggal kita kalikan price ini dikali dengan unit. Ini. Udah. Nah, yang selanjutnya itu adalah diskon. Ini adalah persentase diskon. Tapi kita tidak tahu berapa potongannya. Nah, kita mencari potongannya itu berapa sih? Gimana caranya? Total price ini kita kalikan dengan diskonnya. Kita ketok juga di pojok kanan sini. Nah, lalu kita net price-nya itu jadinya total price dikurang kemudian kita ingin menganalisis growth-nya, growth per region. Kita buat pivot table-nya. Pivot table range, pilih di sini. Nah, di sini kita memilih hanya karena kita ingin menganalisis growth pendapatannya
bersih dalam 4 tahun itu, tapi per region akhirnya kita memilih region saja ya. Jadi region, terus tanggal, kemudian terus oke, kita rubah ke satuan rupiah. Mohon maaf, ke satuan dolar. Apa? Hah? Kenapa mau gitu tugas lagi nah? Oke, untuk rumusnya itu kita sama dengan lalu kemudian untuk mencari growth ini sama dengan lalu buka kurung, lalu untuk mencari 2015 itu klik 2015 dikurang tahun dasar yaitu 2014 dan dibagi kembali sama tahun dasar yaitu 2014 tadi. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk mengubah formatnya menjadi persentase untuk keseluruhan data growth ini ya. Yes. 2018. Nah, oke, setelah presentasi growth ini kita dapatkan, kita kembali lagi ke data penjualan. Dan kemudian kita akan mencari data statistik yaitu MEAN, median, STDEV, dan
korelasi. Nah, untuk Median ini itu adalah data rata-rata. Nah, rumusnya itu sama dengan lalu average buka kurung kita blok semua data unit lalu tutup kurung. Nah, selanjutnya kita gunakan rumus statistik ini ke net price juga. Rumusnya yaitu average lalu kita buka kurung dan kita blok semua data net price sampai ke kolom paling bawah. Mohon maaf ada sedikit kesalahan. Harusnya itu sampai M157. Untuk rumus yang selanjutnya yaitu sama dengan median. Karena mencari median lalu buka kurung lagi, kita blok unitnya dari atas sampai bawah, lalu kita tutup kurung dan kita mendapatkan mediannya. Dan kita terapkan juga rumus ini ke net price. Lalu kita mencari STDEV dengan rumus yaitu sama dengan STDEV. Nah, yang itu. Terus kita klik, kita buka kurung. Masih caranya sama, kita blok semua datanya hingga di angka 157 ya teman-teman, jangan sampai kelewatan. Lalu kita tutup kurung dan keluarlah hasilnya 105. Dan hal yang sama kita terapkan STDEV ini di net price. Kita blok kembali datanya dari awal sampai bawah pada net price dan keluarlah hasilnya. Lalu kita mencari korelasi. Nah, korelasi ini pada mencari korelasi ini kita menggunakan rumus Corel, yaitu buka kurung. Oh iya, Corel ini untuk mencari korelasi antara net price atau pendapatan selama 4 tahun itu dengan unit yang terjual. Nah, jadi kita buka kurung, terus kita blok unit yang sudah terjual, kita titik koma, lalu kita blok lagi net price-nya. Lalu kita tutup kurung, maka hasilnya yang keluar adalah 0,43. Yang selanjutnya, jika sudah mencari median, lalu STDEV dan korelasi, kita kembali ke atas dan dicari data analisisnya, yaitu berupa correlation. Yang pertama kita oke. Kemudian kita blok dulu ya. Coba ini. Nah, ini kita blok dari sini. Oke, kalau sudah kita kembali ke kolom labels inverse all, jangan lupa untuk ditekan dan insert, lalu klik OK. Nah, di sini loading sebentar dan sudah keluar. Analisis korelasinya itu digunakan untuk melihat hubungan antar variabel dalam data penjualan. Nah, di sini itu hasil korelasinya menunjukkan bahwa total price dan net price memiliki hubungan yang sangat kuat, sedangkan unit terjual memiliki hubungan positif terhadap penjualan. Diskon memiliki korelasi yang lemah sehingga tidak dijadikan variabel utama dalam analisis ini. Nah, yang selanjutnya itu kita akan melakukan analisis regresi. Itu caranya kita data penjualan ini kita copy terlebih dahulu sheetnya, kemudian create a copy. Nah, sini ada data penjualan kedua.
lalu kita buat data analisis, kita klik regresi. Nah, di sini itu kita akan mencari terlebih dahulu data mana sih yang harus kita input ke dalam Y, input Y dan input X. Nah, di sini di input Y kita akan memasukkan jumlah unit. Mohon maaf, kita akan memasukkan net price-nya. Kemudian kita akan di input X-nya kita akan memasukkan unit. Terus klik shift, lalu kita oke. Maka akan tampil seperti ini. Nah, pada kali ini kita bakalan melakukan analisis tren penjualan di 4 tahun ini dengan pivot table. Yang pertama kita blok juga seperti pivot yang sebelumnya kita blok, kemudian kita ke insert, lalu kita ke pivot table from table orange, dan karena saya sudah ada sheetnya, saya pakai existing worksheet. Nah, saya meletakkannya di tren penjualan, lalu klik OK, dan kita lihat karena kita ingin melihat per region ya, jadi kita pilih itu region di rows, lalu kemudian letakkan tanggal untuk input tahunnya, lalu input item juga di rows, dan untuk tanggal tadi kita letakkan di kolom, dan unit karena kita ingin melihat berapa banyak produk tertentu dan berapa sih di region itu gitu. Nah, di sini udah saya sortir atau saya filter duluan buat regional Asia Pasifik. Nah, di sini juga saya rubah di kolom atas menjadi year, lalu row labels itu saya rubah menjadi region karena menyesuaikan di bawahnya. Nah, berikut adalah tampilannya. Seperti halnya tadi, saya juga melakukan pivot table lagi, akan tetapi ini untuk region yang selanjutnya gitu. Untuk Europe, Middle East, Afrika, dan Latin Amerika serta North Amerika.
Nah, di sini saya ingin membuat grafik, ingin melihat seberapa besar pencapaian penjualan unit di Asia Pasifik. Nah, saya blok si pivot table Asia. Nah, setelah pivot table saya blok, lalu saya klik insert dan saya menekan bagian-bagian. Nah, di sini saya memilih bagian yang berbentuk batang dan 3D. Saya klik OK dan langsung muncul, teman-teman. Nah, buat teman-teman bisa menyesuaikan mau bagiannya berbentuk seperti apa, karena di sini saya suka 3D dan berbentuk batang itu jelas, makanya saya memilih untuk batang dan 3D. Di sini saya mencoba memindahkan grafik tadi ke sheet yang baru gitu buat menyesuaikan. Dan untuk grafik ini teman-teman dapat menyesuaikan bagaimana ingin tampilannya seperti apa gitu dan bentuknya seperti apa. Di sini saya memutuskan untuk hide beberapa tombol ya, atau beberapa bagian dari si grafik ini gitu. Baik, demikian video dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.